Hai semuanya, selamat datang di channel saya di sini. Jadi hari ini aku akan membicarakan soal yang namanya hukum. Jadi sebentar aku cek sebentar. Oke. Eh, jadi kita sekarang bikin lagi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang yang namanya hukum ya teman-teman. Jadi ini santai-santai saja karena kita nggak akan bikin ini jadi topik yang berat lah. Nah, jadi intinya aku mulai untuk bikin konten di sini karena aku pikir ini hal yang menarik untuk disebarkan berkaitan dengan yaitu overview tentang apa itu hukum, dan ini bisa menjadi suatu mungkin pedoman kita bersama atau cara kita berpikir terkait dengan tentang apa itu hukum ya teman-teman. Jadi ini akan sangat santai dan teman-teman bisa bertanya apapun terkait dengan misalnya hukum, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan berikan komentar. Dan of course we can add languages, mungkin kita bisa pakai bahasa maksudnya kita pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Oh, sorry. Karena saya agak lebih bentar. Eh, jadi hari ini eh, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada eh, eh, maaf. Bentar. Oke, jadi kita akan mulai tentang yang namanya hukum itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi apa itu hukum? Nah, jadi ini adalah sebuah kelas hukum ya, kursus hukum yang gratis yang aku berikan kepada teman-teman terkait dengan hukum itu sendiri. Jadi sebelum itu aku akan memperkenalkan diriku sendiri. Aku adalah seorang sarjana hukum, jadi aku lulusan S1 hukum, dan aku masih lumayan kadang memperhatikan atau mengobservasi yang namanya hukum. Kadang aku berbicara dengan orang, misalnya dosen misalnya, atau orang yang memang punya kapasitas di dalam dunia edukasi ya, education field. Dan biasanya juga aku memperhatikan secara kadang aku jalan kaki keluar, kadang aku duduk. Biasanya aku juga tanpa sadar, aku kadang karena sudah terbiasa mungkin, jadi aku tahu ini, oh ini gini loh seharusnya, sebaiknya hukumnya begini. uh, jadi kita akan mulai dengan yang namanya apa itu hukum ya teman-teman ya. Kenapa topik ini aku bahas dan ini menarik, karena menurut aku mungkin banyak dari kita yang tidak paham tentang hukum itu sendiri secara baik secara garis besar kalau kita bahas dari teori dan praktiknya. Tapi pada kali ini uh, kalau misalnya untuk bicara soal hukum, kita akan berbicara soal bagaimana kita melihat hukum secara praktek dan teori ya. Uh, uh, Sorry ya teman-teman, aku kadang agak kurang fit, tapi aku berusaha untuk menyampaikannya. Oke, jadi balik lagi yang tadi awal, aku intinya aku sarjana hukum, aku lulusan Universitas Tanjung Pura. Jadi teman-teman bisa cek penelitian aku di Universitas Tanjung Pura itu. Aku ada sebuah penelitian yang aku tulis yang berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terhadap karya tulis. Dan aku lulus dalam waktu sekitar 3 tahun 4 bulan dengan IPK yang cukup lumayan, yaitu 3,83. Waktu itu pas kondisi lagi nggak fit juga, jadi pemerintah dan masyarakat lagi nggak fit karena COVID ya teman-teman, wabah gitu. Dan intinya itu sudah lewat lah. Intinya kita jangan, mungkin tidak lagi bernostalgia ke masa lalu, tapi just in here di sini. Dan sekarang kita akan bahas tentang hukum. Nah, apa yang menarik dari hukum itu teman-teman, itu kadang nggak sesimpel yang kita lihat gitu. Kadang simpel, kadang enggak. Itu bisa bisa betul, bisa juga enggak. Agak mana ya, kalau kita lihat kadang kita pikir hukum itu soal aturan, tapi juga aturan itu dilanggar misalnya. Misalnya baru-baru ini, misalnya pagi ini saya sekitar pagi atau siang ini saya bicara dengan seorang guru gitu ya. Dulunya pernah dosen mengajar di UT,
di suatu daerah ya namanya Sintang, dan dia bicara soal bagaimana penegakan hukum dan semacamnya, bagaimana hukum itu dilanggar misalnya di Indonesia, misalnya pejabat-pejabat tertentu atau misalnya pemerintah misalnya, yang dimana mereka di dalam hal ini eh, mereka melanggar hukum gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat ada sebuah mungkin sebuah ledekan, mungkin saya pernah nonton di YouTube ya, seseorang yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu Elon Musk ya, dengan kawannya itu si Lex Fridman. Dia pernah bilang gini, banyak orang tuh bisa melanggar hukum, tapi only small, kayak tidak ada orang yang bisa melanggar fisika gitu, karena fisika kan hukum-hukum ya teman-teman, ada hukum fisik, hukum Newton dan semacamnya. Kamu nggak bisa melanggar itu gitu. Kalau hukum itu beda ya teman-teman. Teman tulis tulis misalnya pasal, misalnya statement, misalnya teman-teman tulis kalau misalnya teman-teman mencuri, teman-teman misalnya mendapatkan ganjaran misalnya 3 tahun penjara misalnya, tapi orang masih mencuri walaupun sudah tahu hal tersebut kan. Nah itu uniknya di situ ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana hukum itu lebih banyak, mungkin aspeknya juga ada psikologisnya, jadi ada aspek-aspek yang banyak hal sih, mungkin agak ini yang menjadi hal yang menarik di hukum teman-temannya. Jadi dari perspektif bagaimana kita melihat hukum itu sendiri, bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa misalnya dari bahwa hukum itu tulis aturan, juga bisa teman-teman lihat misalnya, oh ini bisa bisa kita lihat misalnya, oh misalnya hukum itu adalah aturan misalnya, let's say hukum itu adalah aturan misalnya, teman-teman lihat misalnya aturan yang tertulis misalnya, tertulis yang misalnya teman-teman mengadakan satu perjanjian ya, perjanjian dengan seorang lah, dengan seseorang, contohnya teman-teman punya pacar misalnya, punya pacar, uh, mungkin ya punya pacar, teman-teman mengadakan suatu perjanjian misalnya, teman-teman mengatakan kalau kamu mungkin agak ini ya kalau pacar ya, mungkin agak tapi boleh tapi sebentar, mungkin aku sebentar aku cari cara ya supaya mudah. Oke, mungkin kita bisa katakan bahwasanya hukum itu aturan tadi, aturan yang tertulis. Misalnya teman-teman punya aturan tertulis, jika jika teman-teman misalnya pergi ke Tokopedia misalnya, Tokopedia, dan teman-teman bisa lihat ada tulisan misalnya kalau beli barang A misalnya, beli barang A misalnya, beli jam gitu ya, jam Rolex misalnya, Rolexnya misalnya Rolex lah ya, Rolex asli bukan yang KW misalnya, asli ya. Teman-teman pengen beli nih misalnya, pengen beli Rolex asli. Kalau misalnya di dalam hal ini Rolex ini tidak asli, maka bendanya itu dikembalikan gitu ya, jadi dibalikan kalau misalnya tidak asli bendanya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat kalau ada di sini ada teman-teman di sini, ini teman-teman, ini dia teman, kemudian ada si penjual gitu ya, penjual di sini dia menjual Rolex, dia menjanjikan bahwasanya Rolex itu asli. Lalu teman-teman lihat dari covernya itu asli loh, dan di perjanjian diterapkan dia di situ, di tokonya dia bilang kalau misalnya dia asli kamu balikan, saya akan balikan barangnya ke kamu gitu. Nah itu adalah bentuk daripada hukum teman-teman, jadi aturannya tertulis, nampak loh, bisa dilihat loh, dia mengatakan begitu. Nah maka ketika dia kita misalnya contohnya gini teman-teman ya, misalnya di sini ada
lalu ada pembeli. Teman-teman beli misalnya Rolex gitu ya, jam Rolex, dan teman-teman minta barangnya tuh asli gitu, 100% asli, dan itu dibilang dia ini memang asli loh 100%. Kalau tidak asli maka dikembalikan. Nah ketika teman-teman beli rupanya kok nggak asli gitu ya. Lalu teman-teman lihat lagi di surat perjanjian ya, jadi perjanjian tertulis itu digital itu juga masuk tertulis, tapi tulisnya sifatnya digital gitu, ditulis secara digital, media digital ya. Dan kita lihat di sini ada si pembeli, lalu ada penjual Rolex gitu ya. Belilah dia, rupanya oh enggak asli nih, aku mau balikan ke kamu. Karena berdasarkan perjanjian itu maka Rolex ini dikembalikan. Karena tidak asli maka penjual ini mengembalikanlah apa namanya, sebentar ya. Jadi karena tidak asli maka dikembalikanlah si Rolex ini gitu. Jadi jam Rolex ini dikembalikan ke penjualnya misalnya ya. Misalnya berdasarkan aturannya dikatakan bahwasanya kalau misalnya tidak asli maka dikembalikan ke penjualnya, nanti misalnya uangnya dikembalikan ke pembeli misalnya gitu ya. Misalnya teman-teman belinya 10 juta, nanti uangnya itu dikembalikan ke teman-teman 10 juta, dan Rolex yang tidak asli tadi dikembalikan ke penjualnya gitu. Nah itu juga hukum teman-teman ya. Jadi itu salah satu hal simpel sederhana kalau kita pengen memahami hukum. Jadi itu suatu perjanjian agreement lah antara kedua belah pihak gitu. Itu mungkin secara praktikalnya gitu ya hukum itu. Nah sebentar. Contoh lagi ya teman-teman, ada misalnya teman-teman pergi ikut misalnya kayak Tokopedia, di sini ada penjual, ini pembeli, lalu ada beli ikan misalnya. Ya teman-teman beli ikan koi misalnya, ikan koi dan harganya misalnya 100.000. Misalnya pas beli teman-teman lihat ikan koinya rupanya mati, nggak sesuai gitu. Ya saya nggak mau dong misalnya rugi kata si pembeli gitu, pembelinya ya teman-teman lah. Dan saya nggak mau rugi, saya pengen ikan koinya hidup gitu, tapi di kenyataan tuh nggak hidup, jadi balikanlah uang saya 100.000 gitu. Nah 100.000 di sini. Nah karena misalnya si penjualnya tahu bahwa ikan koinya mati, maka dibalikanlah 100.000 ini ke si pembeli gitu kan ya. Tapi dalam kenyataannya kan bisa saja ini dilanggar teman-teman. Nah dalam hukum itu ini dilanggar. Misalnya udah tahu ikannya mati, 100.000 tidak dikembalikan ke pembeli misalnya. Nah itu kenapa hukum itu ada teman-teman, itu untuk melindungi suatu proses transaksi misalnya bisnis contohnya. Supaya apa ya, supaya transaksi bisnis aman gitu ya. Keamanan itu ditingkatkan dalam proses bisnis, kepercayaan ada trust gitu, ada trust, ada kepercayaan antara kedua belah pihak. Alhasil bisnisnya ini bisa naik, misalnya omsetnya, misalnya keuntungannya lah, kita bilang keuntungannya itu bisa naik. Misalnya dia pengen naik 100% berapa persen lah, atau misalnya pengen naik 20 juta misalnya, atau 100 juta per bulan misalnya. Nah ini tentunya hukum itu adanya untuk itu teman-teman. Sebenarnya bagusnya di situ, cuman di kenyataan kan kita lihat kadang kita tidak paham hukum gitu. Kalau misalnya tujuan secara praktikal, padahal itu secara tujuan hukum itu salah satunya itu teman-teman, untuk meningkatkan yaitu taraf ekonomi warga negara. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat suatu negara yang misalnya hukumnya itu bagus, itu ekonominya biasanya ikut teman-teman ya. Ekonominya ikut biasanya ya. Saya nggak ngomong misalnya dalam hal
pidanaan hukuman mati dan semacamnya. Tapi di dalam hal ini saya bicara soal bagaimana hukum itu bekerja secara umum ya teman, karena itu persoalan lebih mendalam. Kalau masalah itu agak kadang juga agak lebih sensitif, tapi kita akan coba untuk, bukan agak lebih sensitif tapi mungkin agak lebih sensitif, mungkin juga tidak, tapi agak susah juga untuk saya katakan ini sekarang karena saya mungkin belum ya teman-teman ya. Itu agak inilah, kita kita sini dulu ya soal yang tadi. Kita kan lagi kita bahas soal santai gitu. Uh, jadi teman-teman lihat ya, dalam proses ini kenyataan hukum itu untuk meningkatkan keuntungan keuntungan secara ekonomi salah satunya. Itu betul teman-teman ya, secara praktis itu seperti itu. Jadi ada profit yang bisa didapatkan antara kedua belah pihak ini dalam suatu transaksi sehingga menghasilkan keuntungan bagi pihak A lalu bagi pihak B, keuntungan secara ekonomi gitu ya. Sehingga ketika keuntungan secara ekonomi ini bagus, kedua-duanya bisa aman loh, transaksi sejahtera, dan mereka bisa meningkatkan omsetnya, kayak bisa meningkatkan keuntungannya secara ekonomis gitu ya. Dan ketika terjadinya proses kayak gitu, teman-teman lihat ya, kepercayaan meningkat nih, keuntungan secara ekonomis, dan kemudian kejahatan otomatis menurun kan, kejahatan menurun. Dan apa misalnya pada akhirnya ya kita lihat bahwasanya negara misalnya bisa makmur gitu secara makro ya, kita lihat secara garis besar negara bisa makmur karena hukumnya melindung gitu ya. Jadi kita bilang hukum itu untuk meningkatkan keuntungan secara ekonomis juga betul secara praktikal, ada betulnya juga, ada juga enggak gitu. Jadi unik ya teman-teman ya, kita lihat secara ekonomis misalnya di dalam praktik bisnis gitu, hukum mana sih yang misalnya menerapkan, mana hukum yang tidak membantu supaya meningkatkan keuntungan secara ekonomis misalnya dalam satu praktik bisnis. Kan untuk melindungi itu kepercayaan satu sama lain kan, nanti ada keuntungan secara ekonomisnya, uang dan semacamnya, itu bonus ya intinya. Tapi intinya itu teman-teman ya, ada keuntungan yang didapatkan antara proses kedua belah pihak ini. Yang satu dapat ikan koi, satu dapat keuntungan ya, uang 100.000, untuk penghasilan dia meningkat dan seterusnya, kepercayaan meningkat antara kedua belah pihak. Dan kemudian di sini hukum sebagai media di sini antara kedua belah pihak untuk menjembatani supaya mereka saling trust satu sama lain, saling percaya satu sama lain ya. Dan kemudian meningkatlah keuntungannya secara ekonomis gitu. Jadi tujuan hukum itu bisa kita katakan seperti itu teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di dalam proses misalnya ekonomi, bisnis dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam proses yang mungkin lebih ini teman-teman ya, misalnya tujuan hukum itu adalah untuk menghukum orang yang bersalah misalnya. Nah, kalau ini juga bisa betul, bisa juga enggak teman-teman ya. Bisa ada benarnya, ada juga enggak gitu. Karena kalau saya pribadi lihat misalnya dari hukum untuk menghukum orang yang bersalah, misalnya ada orang melakukan suatu pencurian gitu ya, suatu pencurian misalnya dia mencuri HP dan kemudian dia letakkan sandi misalnya, dan dia kayak membobol HP tersebut tanpa sepengetahuan orang gitu. Nah ini juga bisa dihukum teman-teman ya, bisa dihukum. Ini agak ini ya teman-teman, agak membingungkan di sini. Soalnya saya nggak punya otoritas karena untuk ini agak ini teman-teman ya, nggak punya otoritas untuk menentukan bahwasanya seorang bersalah tidak.
karena saya bukan hakim, gitu namanya. Saya bukan hakim dan saya tidak punya berhak untuk menghukum seseorang uh, berdasarkan pandang saya. Jadi ibaratnya saya di sini, contohnya saya melihat, saya bisa tujuan hukum adalah untuk menghukum orang bersalah. Saya sendiri ketika misalnya saya melihat uh, seseorang misalnya melakukan suatu tindak kejahatan, ini agak susah sebenarnya di sini karena ini saya bukan hakim di sini. Saya bukan hakim. Jadi di sini ini susahnya teman-teman ya, kalau kita misalnya di dalam dunia hukum gitu ya, kita itu bisa terpancing gitu namanya dari sisi psikologis gitu. Jadi sebenarnya kita melihat misalnya hukum itu berdasarkan kondisi psikologis kita, itu juga bisa pengaruh. Sebenarnya kita tidak bisa menentukan, tapi psikologi kita ini main teman-teman ya. Ketika kita misalnya untuk melihat tujuan hukum misalnya, tapi ini kayaknya agak ini ya teman-teman, rada tujuan hukum. Jadi teman-teman lihat bosnya, ketika kita lihat di dalam dunia hukum ya, itu kita lihat tujuan hukum itu banyak teman-teman ya. Bisa misalnya untuk menghukum orang yang bersalah, dia melakukan satu kesalahan, kemudian itu dia dihukum karena satu kesalahannya, dan kesalahan tersebut, untuk menentukan kesalahan itu juga agak rumit teman-teman ya, nggak sesimpel teman-teman bilang. Bahkan itu ada benarnya, ada juga tidaknya. Tapi intinya dari yang saya pengalaman saya itu, untuk menentukannya itu nggak semudah seperti itu teman-teman bilang. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat satu kasus hukum lalu teman-teman langsung bereaksi gitu ya, tiba-tiba misalnya teman-teman jadi monster dan kayak merasa bahwasanya teman-teman adalah seorang hakim gitu ya. Nah ini menjadi suatu pertanyaan. Jadi tugas hakim, dia melakukan tugasnya. Teman-teman ibaratnya dalam suatu permainan bola misalnya, luas gini, ini ada hakim misalnya, dan ada ini hakim ini agak ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman misalnya meneriaki hakim, oh hakim kamu harus ikut kami, kamilah yang paling benar misalnya. Tapi hakimlah yang mempelajari hukum ya, hakimlah yang mempelajari hukum, dan teman-teman misalnya tidak mempelajari hukum ya, tidak mempelajari hukum sedalam hakim. Jadi jangan kita misalnya merasa bahwasanya kita yang paling benar misalnya di dalam hal ini, dalam hukum. Jadi tugas hakim punya tugas, polisi juga sama, dan seterusnya. Nah kalau misal teman-teman belagak misalnya mengatakan bahwasanya kami lah yang paling benar, itu teman-teman punya teman-teman harus berpikir ulang, refleksi gitu. Karena teman-teman tidak belajar misalnya. Jadi kayak teman-teman ini yang harusnya benar. Ini kayak teman-teman misalnya kumpulan orang-orang misalnya neriaki pemain sepak bola gitu, kayak oh kamu harusnya gini, tapi pemain sepak bolanya pandai main gitu, yang lihai main, teman-teman nggak ngerti gitu misalnya, karena teman-teman nggak pernah berada di dalam situasi tersebut. Jadi di dalam hal ini, kalau misalnya teman-teman pengen tahu, teman-teman mesti belajar gitu, mesti belajar explore benar-benar. Jadi kalau teman-teman punya argumentasi dan mengatakan bahwasanya si Pak Hakimnya salah, ya oke, katakan itu salah. Jadi argumennya apa? Kenapa dia salah? Misalnya dia salah karena putusannya, oke, kenapa putusannya salah? Ada argumentasinya gitu. Oke, salahnya di mana? Apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, jadi lagi-lagi teman-teman ya, di dalam hukum itu juga mungkin begini teman-teman ya. Saya mungkin
ketika berbicara soal hukum, ketika kita lihat seseorang itu bersalah, makanya agak sulit teman-teman kalau sudah masuk di dalam ranah pidana gitu ya. Saya agak ini teman-teman, kalau kita bahas tentang misalnya apa tuh hukum pidana misalnya, nah ini kan udah agak jauh lagi kan. Tapi kita bahas hukum secara general, tapi memang kita bahas ini santai saja teman-teman ya. Secara pidana di sini teman-teman lihat hukum pidana misalnya. Di dalam hukum pidana itu ada yang namanya hukum restoratif. Jadi kedua belah pihak itu tidak perlu dimasukkan penjara, tapi di restore, healing, supaya akhirnya mereka tidak melakukan tindakan yang berulang. Karena kalau mau dengan mempidanakan seseorang misalnya, ujung-ujungnya misalnya tidak masuk dalam komunitas misalnya, tidak bisa berkeluarga, tidak bisa punya pekerjaan, hasil misalnya dia tidak bisa menjadi bagian daripada komunitas misalnya, dan ini jadi hal yang menarik bagi saya untuk saya melihatnya gitu teman ya, untuk apa namanya, untuk kita lihat gitu ya dalam hukum pidana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada opini sendiri, teman-teman bisa berikan komentar, itu boleh saja. Cuman ada bagusnya saya ingin teman-teman itu punya edukasi gitu, maksudnya kemampuan untuk argumen gitu. Jadi teman-teman, oke teman-teman misalnya berikan komentar, tapi teman-teman itu punya dasar argumentasi kenapa teman-teman mengatakan itu. Jadi bukan cuman ketika komentar kayak sekedar komentar saja gitu. Teman-teman katakan, oke saya kata misalnya kamu, menurut saya pandangan kamu misalnya tidak bagus, misalnya pandangan hukum kamu itu misalnya tidak tepat misalnya, kamu itu siapa, kamu bukan orang yang punya kapasitas untuk bicara hukum misalnya. Oke teman-teman bisa mengatakan itu, tapi teman-teman bisa berikan argumentasi kenapa saya tidak punya kapasitas. Saya sendiri ketika bicara soal ini saya punya kapasitas teman-teman ya, karena saya pernah belajar hukum S1 dan saya punya kapabilitas untuk mengatakan bahwa saya punya kapasitas, dan saya tidak hanya sekedar bicara teman-teman ya, saya sudah mempelajarinya dan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bicarakan gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi balik lagi ke ini, kayaknya agak ini ya, agak panas di ruangan ini. Oke teman-teman ya, kita akan mulai dengan yang namanya yang tadi, yang pidana. Ini yang berkaitan dengan restoratif. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan healing antara kedua belah pihak, yang masukkan misalnya si A dan si B. Misalnya si A melakukan suatu kejahatan dan B adalah victimnya. Biasanya di dalam hal ini ada suatu skenario yang mereka mainkan sehingga terjadilah suatu kejahatan itu. Jadi ada sebab dan akibat, ada kenapa si A melakukan suatu kejahatan kepada si B. Contohnya di dalam satu kasus misalnya, kayaknya pidana agak ini ya teman-teman ya. Nah ini kalau saya masuk pidana agak tegang misalnya teman-teman ya, agak tension gitu, karena di dalam pidana ini karena saya sudah pernah dipidana teman-teman ya, itu nggak sesimpel sih teman-teman lihat gitu. Jadi di dalam pidana itu untuk melihatnya bukan seperti misalnya teman-teman ada aturan tertulis itu misalnya di dalam perdata misalnya, atau misalnya di dalam satu perjanjian yang saya bilang tadi. Perjanjian itu mudah saja teman-teman ya, misalnya dua orang misalnya saling bercakap-cakap misalnya, katakan bosnya saya minta ikan koi kasih 100.000, kalau enggak misalnya saya minta ikan koi dan saya berikan 100.000, dan kemudian si penjualnya menjual bentar, ini penjual lalu ada pembeli.
lalu ada ikan koi. Dan di sini kita lihat bahwasanya penjual dan pembelinya, kita lihat ini dia menjual ikan koi 100.000 kan, rupanya ikan koinya mati dan kemudian dikembalikan lah uangnya 100.000 itu kepada pembelinya. Nah kan simpelnya gitu ya. Kalau pidana itu enggak simpel seperti itu teman-teman. Kita ngeliat faktornya itu banyak, karena ketika kita ini dengan nyawa manusia, ibaratnya tentang nyawa ya teman-teman ya. Pidana itu biasanya tentang nyawa, yang diambil tuh haknya, misalnya cabut hak seorang. Lalu soal nyawa gitu, nyawa manusia, soal kalau misalnya hukuman mati dan hukuman mati lalu ada cabut hak misalnya. Jadi misalnya tidak bekerja lalu dipidanakan misalnya penjara misalnya 20 tahun, lalu ada yang 3 tahun dan semacamnya. Nah ini menjadi suatu hal yang sebenarnya untuk menentukannya itu nggak simpel yang seperti yang kita pikirkan teman-teman ya. Jadi untuk menentukan 20 tahun 3 tahun itu perlu pertimbangan, bahkan hakim itu perlu sampai mungkin di pengadilan mungkin sampai berbulan-bulan teman-teman ya, sampai berbulan-bulan atau beberapa waktu tertentu gitu ya. Tapi dari yang pengalaman saya itu berbulan-bulan ya teman-teman ya, biasanya untuk berada dalam pengadilan gitu, untuk sampai menentukan suatu keputusan yang dimana di sini dia menentukan bahwasanya seorang itu bersalah misalnya. Itu menjadi suatu tantangan tersendiri teman-teman ya. Jadi di sini letaknya kalau kita bicara soal hukum pidana, misalnya teman-teman pengen menentukan misalnya seseorang, makanya tadi saya bilang teman-teman, jangan kita misalnya kita belum belajar misalnya banyak, misalnya ada hakim, ada polisi semacam ini, ada orang-orang nih ya, lalu ada orang-orang dan mereka membicarakan soal hakim, soal polisi dan semacamnya, dan mereka seolah-olah menyangka bahwa mereka adalah hakim misalnya di dalam hal ini. Nah ini agak susah teman-teman kalau kayak gini, karena kita belum belajar hukum. Kecuali kalau kita misalnya di dalam hal tertentu, mungkin teman-teman ada belajar hukum, teman-teman bisa sarjana hukum, atau teman-teman bisa menempuh studi hukum pernah misalnya, teman-teman pasti punya dasar-dasar untuk berbicara tentang hukum ya, karena teman-teman sudah terlatih untuk berpikir kritis, untuk researching tentang hukum. Teman-teman sudah terlatih yang berkaitan dengan mempelajari hukum ya. Jadi dasar-dasar ilmu hukum itu penting teman-teman untuk memahami hukum itu. Jadi itu seperti itu kalau kita bicara soal hukum gitu ya. Banyak hal teman-teman kalau kita bicara soal hukum itu. Jadi hukum itu bisa yang sifatnya tertulis. Lalu hukum itu ada sifatnya non tertulis, itu juga bisa kita bilang tertulis, jadi yang lisan gitu. Misalnya saya katakan bahwasanya saya berhutang dengan siapa, misalnya ibu saya, misalnya saya berhutang uang berapa misalnya, janganlah ibu saya, misalnya saya berhutang dengan si kawan saya, misalnya si A, misalnya si Andi misalnya, lalu saya berhutang dengan si Andi 100.000 misalnya untuk membeli ikan koi misalnya. Kalau misalnya tidak saya bayar sesuai dengan waktunya, misalnya sebulan ini, maka saya diberikan denda misalnya oleh si Andi, misalnya sekitar 10.000 misalnya bunga misalnya. Tapi itu agak ini juga teman-teman ya, dalam praktek sehari-hari mungkin ada yang terjadi seperti itu biasanya ya, tapi di kenyataan mungkin berbeda juga. Jadi itu hanya untuk example saja, contoh teman bisa lihat hukum sifatnya tertulis, yang aturan yang tulis-tulisan. Jadi ada bisa teman lihat misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, ada pembukaan misalnya dan kemudian dan turunnya pasal 1 dan seterusnya. Misalnya negara Indonesia adalah negara hukum misalnya, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat misalnya, dan seterusnya. Dan inilah yang namanya aturan
tadi yang sifatnya tertulis. Lalu ada yang non tertulis. Tulis misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hukum keluarga misalnya, dalam aturan-aturan di dalam keluarga misalnya, dan seterusnya. Jadi banyak ya teman-teman ya, kalau kita mau bahas tentang ya namanya hukum itu sendiri, jadi banyak banyak sisi yang bisa kita bahas gitu. Jadi baik lagi teman-teman, selain dari apa yang saya bicarakan tadi, hukum itu bisa didefinisikan berdasarkan pada experience, di mana teman-teman itu dibesarkan. Daripada ini teman-teman bisa lihat bahwasanya hukum yang teman-teman pelajari misalnya di Eropa, kemudian makanya kalau kita bilang ada norms, ada norma gitu, norma hukum. Norm itu ada di setiap manusia teman-teman ya. Kita hidup dalam satu kultur, norm di Eropa, di Indonesia juga berbeda. Makanya kalau kita lihat kok kayaknya di luar negeri, contohnya di Indonesia misalnya orang pakai bikini di pernah ya teman-teman ya, orang pakai bikini misalnya di Arak misalnya. Bukan di Arak sih, sorry bukan bikini ya, orang pakai orang kumpul kebo misalnya ya, misalnya orang kumpul kebo itu diarak misalnya, diarak kemana, atau di mungkin kayak dipermalukan segala macam, kita nggak tahu itu normal mungkin. Tapi di Indonesia tuh pernah teman-temannya ada yang terjadi seperti itu. Kalau di luar negeri itu enggak teman-teman ya. Misalnya pakai begini ya udah, orang misalnya uh, uh, orang misalnya di luar negeri di sini misalnya kayak misalnya di mungkin di Amerika atau di negara-negara Eropa, itu orang pakai begini ya biasa saja gitu. Kalau misalnya teman pergi ke Bali itu juga biasa gitu. Jadi makanya di Indonesia ini agak, kalau hukum itu kadang ada pertentangan teman-teman, kayak diversity juga itu. Kadang kita juga ini teman-teman, kadang kita juga bisa ini teman-teman, dalam memahami hukum juga bisa pengaruh dari critical thinking juga. Critical thinking ya, kemampuan untuk berpikir kritis itu bisa menjadi fondasi bagus kalau kita memahami hukum. Jadi uh, jadi kita tidak hanya mengikuti suatu aturan begitu saja, tapi kita bertanya kenapa saya harus mengikuti aturan ini. Kalau saya mengikuti aturan A misalnya, maka konsekuensinya B. Kalau C maka D gitu. Kalau saya bisa menandatangan tanda tangan A misalnya, maka saya akan dapat konsekuensi B. Kalau misalnya saya tanda tangan dokumen ini misalnya, saya akan dapat konsekuensi ini misalnya. Nah, itu sebenarnya dipelajari di dunia hukum, dan saya biasanya praktek. Saya dalam kehidupan sehari-hari nyata saya biasa pakai itu teman-teman ya. Kalau saya melihat biasanya di internet karena saya biasa hidup di dalam kultur itu sebelumnya, dan saya belajar teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, untuk hari ini kita bahas soal hukum. Jadi bisa lihat dari experience, pengalaman. Jadi makanya teman-teman ya, hukum itu agak uniknya. Kalau kita bahas soal pidana tadi tentang salah benar, itu juga uh, ada ininya juga teman-teman. Ada ketika kita misalnya misalnya di Indonesia ada norma misalnya di daerah tertentu, mungkin saya tidak akan sebut daerahnya. Kalau misalnya kumpul kebo misalnya pacaran atau apa, misalnya diarak atau digerebek misalnya sama pejabat-pejabat tertentu dan semacamnya gitu ya, digerebek kemudian diarak gitu, dipermalukan lah, dipermalukan walaupun di kenyataan misalnya mereka dua tidak melakukan suatu hal yang menurut norma sosial itu salah misalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara fundamentalnya, kalau kita lihat salah benar itu kan ada nilai memang kan. Di kalau misalnya kita lihat di ini, di misalnya di Eropa, bukan Eropa ya, jauh benar. Misalnya ada daerah-daerah misalnya kayak ya di daerah tertentu lah, mungkin bukan daerah, mungkin kayak di Eropa misalnya, atau misalnya di Eropa misalnya, mungkin orang kumpul-kumpul itu udah biasa, mungkin biasa, mungkin nggak, saya nggak terlalu tahu. Tapi intinya ini ya teman-teman ya, soal salah dan benar kadang agak ketika kita lihat misalnya hukum itu soal salah benar misalnya, juga
Kita lihat ya, misalnya experience tadi ya, soal pengalaman gitu. Pengalaman di mana kita dibesarkan, kultur. Kalau misalnya ada norma misalnya di sosial di suatu negara, misalnya ini Indonesia ya, lalu ini ada di misalnya di Eropa misalnya, pakai bikini itu misalnya tidak dilarang misalnya, oh orang bebas ya pakai bikini di luar negeri misalnya, ya orang mau pakai ya enggak, ya terserah mereka. Nah di Indonesia misalnya itu nggak boleh misalnya, itu melanggar misalnya norma sosial gitu, walaupun misalnya di kenyataan orang-orang suka gitu pakai bikini. Eh, Orang-orang suka ngelihatnya, misalnya anak muda atau orang-orang tua misalnya ngeliat orang pakai bikini gitu ya. Jadi rada ini sih teman-teman ya, kalau kita zaman sekarang ini misalnya orang bilang saya tidak suka ngeliat bikini, pak di kenyataan orang-orang misalnya tidak jujur pada dirinya sendiri, bosnya laki-laki itu ya kalau ngelihat perempuan gitu ya, eh, ya orang ngelihatnya kalau pakai bikini gimana nggak ngelirik misalnya teman-teman ya. Jadi kayak rada aneh gitu misalnya, eh, norma di mana kita dibesarkan misalnya, norma atau misalnya nilai-nilai di mana kita dibesarkan. Jadi jadi ini menjadi suatu hal yang menurut saya agak agak aneh sih teman-teman ya, kalau bagi saya sendiri gitu. Kalau misalnya kita lihat di Eropa misalnya, norma misalnya itu nggak apa sih pakai pakai begini misalnya gitu ya kan, ya dia berenang misalnya, oke dia berenang bisa di laut segala macam, jadi dan ya tapi intinya kalau di zaman sekarang itu ada yang namanya globalisasi namanya. Jadi pemikiran terutama anak-anak muda biasanya mulai terbuka dengan perubahan yang ada di dunia. Milenial dan kemudian Gen Z dan semacamnya itu mulai terbuka dan melihat bahwasanya apa yang dulu pernah uh, diajarkan gitu ya, atau pernah ada gitu, itu mungkin tidak lagi relevan dengan apa yang sekarang gitu. Jadi nah itu teman-teman, jadi soal experience, soal pengalaman, jadi agak uh, kalau melihatnya dari sisi ini saya juga rada ini jadi aneh juga gitu. Nah jadi balik lagi ke teman-teman semua, kalau kita misalnya bahas soal hukum itu kita akan bahas soal sisi tentang bentar, sisi dimana hukum itu uh, diajarkan ya teman-teman ya. Dimana teman-teman itu pernah diajarkan, teman-teman pernah belajar dalam kultur hukum itu sendiri atau tidak. Dari misalnya perspektif orang awam, hukum itu mungkin beda dibandingkan orang-orang yang pernah belajar hukum, atau dibandingkan orang-orang yang pernah belajar hukum dan teknologi, hukum dan psikologi misalnya, uh, hukum dan biologi misalnya. Nah semakin banyak kita belajar gitu, kita makin lihat hukum itu dari banyak perspektif teman-teman ya. Misalnya teman-teman kita lihat biasanya di dalam hukum kita belajar tentang bisnis, kita belajar tentang ekonomi, kita mulai kayak belajar punya pengetahuan ekonomi, walaupun misalnya tidak terlalu banyak, tapi kita bisa melihat bahwasanya perspektifnya, oh gini ya, hukum itu juga ada kaitannya dengan ekonomi, bagaimana itu bisa meningkatkan membantu kedua belah pihak saling percaya dan trust satu sama lain, sehingga meningkatkan yang namanya uh, profit ya, profit atau keuntungan secara ekonomis. Jadi di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada satu pertanyaan terkait dengan hukum ya, terkait dengan apa itu hukum, teman-teman bisa berikan komentar dan saya akan berusaha untuk misalnya, atau misalnya teman-teman ada suatu request terkait dengan kursus hukum yang bisa saya buka, dan tentunya saya kalau misalnya teman-teman ada permintaan silahkan berikan komentar, dan uh, kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you.